Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Malam ini saya lagi nguras-nguras ya teman-teman. Ini udah cukup malam banget sih, ini sekitar jam 11 malam. Dan memang dalam satu minggu itu saya 2 kali ya teman-teman ya, dalam nguras atau bersih-bersih di farm saya itu satu minggu itu saya 2 kali. Dan kali ini saya mau cerita tentang hobi teman-teman. Ini menyangkut hobi. Dan 6 bulan terakhir ini saya lagi hobi banget pelihara ayam teman-teman. Jadi selain pelihara, saya juga breeding. Dalam artian saya tuh gak cuman melihara, ngasih makan, ngasih minum, bersihkan kotorannya, tapi juga sekaligus beternak teman-teman. Ya tujuan saya beternak di sini tuh nggak ada lain, nggak ada bukan, itu hanya hobi. Ya hobi, karena memang dari dulu pada dasarnya saya senang beternak teman-teman. Nah ini saya sedikit mau memperbandingkan ya, ternak ikan gapi dan ternak ayam teman-teman. Dalam artian ternak di sini itu kan membudidayakan atau memperbanyak ya, dengan tujuan untuk mengkomersilkan atau untuk dijual lagi nanti hasil dari anakannya. Nah untuk ayam ini teman-teman, jujur aja repot banget teman-teman. Selain butuh tempat yang luas, kita juga harus membersihkan kotorannya itu saya sehari itu 3 kali teman-teman. Karena kayaknya itu setiap menit itu ayam buang kotoran kayaknya. Dan baunya itu Masya Allah lumayan cukup menyengat ya. Dan untuk mengakali baunya biasanya itu di pakan itu saya kasih pakan fermentasi teman-teman. Jadi ya meskipun baunya sedikit berkurang tapi tetap bau teman-teman. Nah selain itu, ngerawat anakan ayam ternyata itu juga susah teman-teman. Nggak segampang ngerawat ikan gapi. Di sini bukan berarti saya meremehkan dalam ngerawat ikan gapi itu mudah gitu, enggak teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya saya itu memang hobi ikan duluan dan hobi ayam itu baru beberapa bulan aja. Jadi menurut saya pribadi ngerawat ikan gapi itu lebih mudah daripada ngerawat ayam teman-teman. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ketika kita memulai sesuatu, kita memutuskan memulai sesuatu, pastikan kita serius untuk menjalankannya sampai goal kita terpenuhi teman-teman. Nah untuk ikan gapi ini, saya kan ya teman-teman tahu sendirilah, saya main ikan gapi ini bukan baru setahun 2 tahun ya. Dan memang ikan gapi ini sudah menjadi salah satu ladang cuan saya, atau ladang pemasukan saya teman-teman. Jadi ya dari awal mulai dari bak kecil, nambah bak lagi, nambah tempat lagi, dan sampai yang seperti ini teman-teman. Dan sampai di titik ini pun saya belum selesai teman-teman. Dalam artian saya masih banyak goal atau cita-cita yang belum terpenuhi di sektor ikan gapi ini teman-teman. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Untuk memulai sesuatu itu memang gak mudah teman-teman. Biasanya di awal-awal kita itu menggebu-gebu atau kita optimisme tinggi. Itu bagus, tapi jangan sampai kita terlena teman-teman. Karena biasanya kebanyakan yang saya ketahui teman-teman ya, orang-orang yang baru memulai breeding atau memulai usaha di ikan gapi, mereka itu semangatnya hanya di awal teman-teman, menggebu-gebu di awal, tapi nanti di tengah jalan misal ada kayak sakit, terkendala ikan mati atau terkendala yang lain, itu kayak ya semangatnya turun, ngedon, dan akhirnya selesai begitu aja teman-teman. Makanya kita harus, semangat kita itu harus dibarengi dengan perenungan. Ya seperti kata Mbah Tejo ya, kebanyakan pagi kekurangan senja, kebanyakan gairah kekurangan perenungan. Nah di situ berarti kita itu jangan hanya kebanyakan semangat, tapi kita juga harus merenung. Dalam artian kita harus renungi dulu, ini kita harus seperti apa planningnya. Nah harus terplanning teman-teman. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Ya semoga video saya itu ada manfaatnya untuk teman-teman yang melihat video saya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.